Halo semuanya, halo pelajar online. Di video kali ini teman-teman, gue pengen ngebahas lagi tentang aplikasi Traveloka Delivery Partner yang memang sudah dapat notifikasi untuk penutupan aplikasinya itu bulan depan Oktober tanggal 31 Oktober tahun 2022 tahun sekarang teman-teman. Jadi di sini gue pengen ngebahas aja, pengen berbincang santai aja tentang aplikasi Traveloka Delivery Partner dan kenapa bisa tutup ya teman-teman. Jadi resmi akan ditutup aplikasi Traveloka itu bulan depan. Di sini sebagai driver gue pun ikut mengamati ya. Jadi gue jadi ikut mengamati tentang perkembangan Traveloka Delivery Partner ini ketika mulai Traveloka itu launching ya. Di sini ada beberapa poin-poin yang memang gue udah catat yang sekiranya menurut pandangan kita, menurut kacamata driver itu bisa tutup kenapa gitu. Pasti ada sebabnya. Yang pertama itu yang gue perhatikan itu untuk promosi digital. Aplikasi Traveloka itu memang pertama kali berdiri itu identik dengan Traveloka dengan ini ya teman-teman. Penyewaan hotel seperti aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa memudahkan kita untuk menyewa hotel di aplikasi Traveloka. Dan masih banyak yang tidak tahu bahwa Traveloka ini ada yang namanya Traveloka Eats atau Traveloka Food. Bahkan ada beberapa orang yang ketika kita menyebutkan Traveloka Food itu identiknya untuk penyewaan hotel gitu, untuk booking hotel. Jadi banyak yang nggak tahu tentang aplikasi Food ini, masih banyak yang nggak tahu. Berarti poin yang pertama itu dari promosi digitalnya. Yang kedua yang gue lihat itu sebagai pengamat dari kacamata driver adalah promosi dari media yang sering kita lihat sehari-hari ya, yaitu dari jaket dan helm. Di sini menurut gue udah beberapa kali buat video tentang Traveloka. Sebenarnya dari pihak drivernya banyak sekali yang setuju mendukung dengan adanya Traveloka ini karena argonya yang lumayan cukup besar ya, cukup tinggi. Udah gitu salahnya itu dia dari media jaketnya itu dia panas. Jadi ini sangat amat berpengaruh. Semakin banyak orang yang memakai jaket atau atribut Traveloka, maka semakin banyak pula orang yang akan mengetahui aplikasi Traveloka itu ada. Seperti halnya Gojek, Grab, dan Shopee. Jadi semakin banyak orang melihat berseliweran promosi-promosi gratis dari jaket dan helm, maka semakin banyak juga masyarakat akan tahu akan adanya aplikasi Traveloka. Salahnya di sini pihak Traveloka itu membuat jaket yang kualitasnya itu buruk, yang dipakainya itu panas, dan akhirnya para driver pun malas atau enggan untuk memakai atribut dari Traveloka ini. Padahal kalau semisal kita lihat ya, kita sebagai driver itu kan membeli media atau sarana promosi dari Traveloka, dan Traveloka bisa mendapatkan promosi gratis setiap hari dengan cara drivernya memakai atribut Traveloka. Maka semakin banyak orang melihat atribut Traveloka, otomatis para calon pelanggan atau calon pelanggan akan mengetahui adanya aplikasi Traveloka. Dan di sini sangat disayangkan sekali dari keputusan pihak Traveloka itu membuat jaket atau atributnya itu kualitasnya yang rendah, jadi dipakainya itu panas. Jadi banyak sekali, pertama doang mungkin ketika launching banyak banget gue lihat berseliweran, banyak banget yang memakai atribut Traveloka. Tapi kesininya karena dari promosi media sosialnya, dari promosi digitalnya, dan dari promosi gratis yang diberikan oleh driver, yaitu berupa jaket, sangat dieksekusinya oleh pihak Traveloka itu seakan-akan ngasal ya. Yang selanjutnya itu adalah realistis ya. Realisasi atau realistisnya itu yang ketiga itu argo.
kenapa Traveloka bisa resmi tutup di akhir bulan Oktober ya. Mungkin untuk sekarang sih masih belum, masih bisa kita pakai, masih bisa kita, kalau misalnya ada orderan masih bisa kita ambil, bonusnya masih bisa kita ambil, udah gitu argonya masih bisa kita ambil juga, masih masih seperti biasa seperti kemarin-kemarin. Tetapi untuk ininya kan, untuk orderannya makin kesini makin hilang ya, makin nggak ada. Tapi anehnya lagi, kenapa minggu kemarin itu ada update Autobit ya. Kalau semisal dia berpikir beberapa pekan ke depan akan ditutup atau di take down, kenapa masih ada update yang namanya itu Autobit. Tadinya ketika gue ngerasa ada Autobit ini, mungkin gue ngerasa wah ada perbaikan dari pihaknya si Traveloka, mungkin dari sistemnya memang bagus ya, ada perbaikan dari sistem cocol, karena kan dari pertama kan sering banget yang namanya Traveloka itu dari sistemnya kan masih error, itu masih banyak bug atau bug ya. Ketika ada orderan masuk masih sering kelewat, bahkan ada bunyinya doang tapi orderannya nggak ada. Ketika ada orderannya masuk pun tiba-tiba batal, itu banyak banget kendala seperti itu. Dan setelah berbulan-bulan untuk perbaikan masih ada, cuman untuk promosi masih dari promosinya itu tidak ada perbaikan. Dan untuk jaketnya pun waktu itu sempat ada perbaikan juga, dikasih jaket baru, jaketnya itu baru, jadi bukan jaket yang pertama launching lagi. Beberapa orang yang rajin dipilih untuk diundang ke kantor untuk dikasih jaket yang baru. Sebenarnya itu bukan dikasih sih, kita sebagai driver itu beli memakai uang pribadi kita, dan kita pun sebagai driver ikut mempromosikan juga. Tetapi untuk bahannya ternyata yang baru pun bahannya sama, panas-panas juga. Itu menurut gua sangat amat fatal ya. Kalau misal emang dia serius, seharusnya ngasihnya itu yang bagus. Soalnya itu harganya itu kan nggak murah kita bayar. Bukan kita dikasih juga kan, kita kan beli juga untuk sarana promosi. Selanjutnya untuk ketersediaan promosi, media promosi dia yaitu dari helm. Ketika pembukaan memang untuk helm dan untuk atribut jaketnya memang tersedia atau ada ya. Tapi untuk pendaftaran berikutnya banyak banget yang hanya mendapatkan jaket aja, dan untuk helmnya tidak dikasih atau tidak dijual lagi karena stoknya nggak ada. Ini pun menurut gua lumayan fatal. Kenapa? Karena banyak yang nggak pakai atribut Traveloka. Udah jaketnya panas, jadi para driver enggan pakai karena panas kan ya, seharian pakai jaket Traveloka lumayan panas. Udah gitu helmnya pun stoknya dari kantornya nggak ada, makin memperparah situasi menurut dari kacamata gua. Nggak tahu teman-teman mungkin sepaham apa enggak, boleh di komen di kolom komentar. Selanjutnya teman-teman, dari faktornya itu kerjasama dengan Grab, Gojek, dan Lalamove. Sempat para driver itu merasa sakit hati, sempat ngerasa dijolimi oleh yang punya aplikator. Kenapa? Karena dia itu kan udah punya driver, dan dia itu udah punya driver pribadi, tetapi untuk kerjasama dengan para pihak ojol yang lain atau aplikator yang lain seperti Gojek, Grab, dan Lalamove itu masih berlangsung. Dan ketika di lapangan banyak banget yang mendapatkan orderan itu masuknya itu ke aplikator yang lain, Grab, Gojek, dan Lalamove, padahal dia sendiri sudah memiliki driver sendiri. Dan terakhir nih, yang terakhir itu dia sudah memiliki, poin yang terakhir pokoknya ini ya, dia sudah memiliki driver sendiri, sudah banyak pendaftaran, masih terus-terusan dibuka. Tetapi untuk aplikator yang lainnya itu tidak diputus kontraknya, entah itu seperti apa, masalah internal mereka yang tahu. Tetapi kami waktu kita ikut kerjasama gabung di driver Traveloka itu ngerasa terjoliminya. Kenapa? Karena semakin lama kenapa tidak ada perbaikan dari sistemnya itu, bukan dari sistem, dari
sistem kerjasamanya dari Traveloka dengan pihak aplikator terus berlanjut. Bahkan ketika kita nongkrong dengan aplikator yang lain pun tidak menutup kemungkinan ordernya itu masuk di aplikator yang lain, di Grab, Gojek, dan Lalamove. Padahal Traveloka di sekitar restonya itu ada, tetapi tidak dilirik atau tidak digubris. Entah seperti apa pembagiannya, sistem seperti apa. Lalu ketika orderan anyep, pihak Travelokanya itu masih terus menerus membuka lowongan untuk para driver. Kita itu makin sakit hati, jadi makin ngerasa terjoliminya seperti itu teman-teman. Ketika orderan anyep, udah gitu aplikator masih kerjasama dengan aplikator yang lain, masih bagi-bagi orderan dengan aplikator lain, sementara untuk drivernya sendiri dicuekin, orderan tidak masuk di aplikasi Traveloka. Dan tambahnya parahnya lagi, untuk lowongan Traveloka itu masih terus-terusan dibuka. Buktinya dengan di grup itu banyak banget informasi, masih ada orang-orang yang dipanggil untuk datang ke kantor Traveloka itu untuk pengambilan atribut atau pemanggilan driver ya. Masih dibuka lah intinya untuk lowongan menjadi driver Traveloka. Jadi masih saking bertubi-tubi itu, para driver-driver yang lama itu ngerasa seperti nggak dianggap. Jadi untuk apa dia membuka lowongan yang baru terus menerus, tetapi aplikatornya masih kerjasama, masih bagi-bagi orderan ke aplikator lain, tetapi untuk drivernya masih terus-terusan ditambah, terus menerus ditambah. Jadi agak aneh juga tentang keseriusan Traveloka. Apakah kita kan jadi bertanya-tanya lah, apakah si Traveloka ini hanya bertujuan untuk jualan jaket aja ya, sedangkan udah gitu jaketnya juga kualitasnya kurang bagus juga, panas gitu. Bukan dari desainnya, kalau desain sih bodo amat ya, kita nggak terlalu mikirin desain. Cuma dari bahannya itu yang parasut panas gitu, yang nggak terlalu bagus gitu. Kalau kita pakai itu ke badan kita pun panas banget. Mungkin itu adalah beberapa yang undek-undek gua selama ini kepada para pihak Traveloka, dan mungkin ini juga yang berimbas kepada resminya aplikasi Traveloka ditutup di akhir bulan depan ya. Kalau sekarang masih dibuka untuk orderannya, mungkin masih ada di beberapa tempat. Untuk di aplikasi Travelokanya pun masih ada, tetapi di bulan depan udah akan di take down, akan out ya, jadi tidak mampu bersaing dengan aplikator yang lain. Dan untuk harganya gue cek sendiri sih, realistisnya aplikator lain itu terus menerus menurunkan harga, tetapi untuk Traveloka dia bertahan dengan harga 10.000. Mungkin ini juga yang menjadi pemicu atau penyebab Traveloka itu gulung tikar. Bukan Traveloka penyewaan hotelnya ya, tapi Traveloka yang divisinya itu Traveloka Eat-nya ya, divisi Eat atau order makanan. Jadi memang zaman sekarang makin susah, driver pun makin susah. Tetapi dengan dia bertahan dengan argo yang tinggi, dilibas juga oleh para kompetitor aplikator yang lain seperti Grab yang terus menurun argonya. Shopee yang tadinya 96 langsung terjun bebas, sekarang itu ada di posisi yang pertama termurah kan dia, Rp8.000. Mungkin di video kali ini gue cukupkan sekian tentang dari kacamata driver selama ini ngelihat Traveloka seperti apa ya, seperti itu yang tadi gue sebutkan. Untuk teman-teman seperti apa untuk pandangan teman-teman kepada Traveloka, boleh di komen di kolom komentar. Mungkin ini kata-kata perpisahan juga buat Traveloka ya, buat teman-teman juga yang mau ngasih kata-kata perpisahan juga, terserah apapun itu dipersilahkan di kolom komentar. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam pelajar online.